Syekh Siti Jenar dan Manunggal Sejatining Urip. Pada suatu masa di tanah Jawa, hidup seorang ulama besar bernama Syekh Siti Jenar. Beliau adalah seorang yang penuh wibawa, memiliki pengetahuan mendalam tentang agama, filsafat, dan kehidupan. Meski banyak yang menghormatinya, ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar seringkali dianggap kontroversial oleh sebagian kalangan. Di sebuah desa yang sunyi, Syekh Siti Jenar mendirikan padepokan kecil. Ia mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang mendalam, tidak hanya sebatas syariat, tetapi juga hakikat. Salah satu ajarannya yang terkenal adalah konsep Manunggal Sejatining Urip, sebuah pemahaman tentang kesatuan hidup antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Pada suatu sore yang cerah, di bawah rindangnya pohon beringin besar, Syekh Siti Jenar duduk bersama murid-muridnya. Banyak warga desa berkumpul, penasaran dengan ajarannya. Seorang petani tua bertanya, Syekh, apa yang dimaksud dengan Manunggal Sejatining Urip?" Syekh tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Manunggal Sejatining Urip adalah kesatuan hakiki antara dirimu dan Gusti Allah. Dalam setiap napasmu, ada kekuatannya. Dalam setiap langkahmu, ada cahayanya. Hidup bukanlah sekadar jasad yang bergerak, tetapi menyatu dengan Sang Hidup Sejati, yaitu Tuhan Yang Maha Esa." Warga desa tampak terkesima, namun beberapa di antara mereka juga kebingungan. Seorang pemuda bertanya lagi, "Bagaimana kita bisa mencapai manunggal itu, Syekh?" Syekh menjawab, dengan memahami dirimu sendiri. Lepaskan keinginan duniawi yang membelenggu. Jangan biarkan dirimu terpisah dari Sang Pencipta hanya karena harta, tahta, atau nafsu. Ketika engkau menyadari bahwa Tuhan selalu hadir di hatimu, maka engkau telah manunggal dengannya. Ajaran ini menyebar dengan cepat, menarik perhatian banyak orang, termasuk para ulama di Kerajaan Demak. Mereka menganggap ajaran Syekh Siti Jenar terlalu berani dan dapat mengancam tatanan syariat Islam yang berlaku. Para ulama memanggil Syekh Siti Jenar ke istana untuk mempertanggungjawabkan ajarannya. Di hadapan Sultan dan para ulama, Syekh Siti Jenar menjelaskan, hidup adalah anugerah Gusti Allah. Manusia sejati adalah mereka yang mampu menyadari bahwa tiada jarak antara dirinya dan Tuhannya. Hanya saja, manusia sering terjebak dalam ilusi duniawi sehingga lupa akan hakikat ini. Namun, para ulama tetap memandang ajarannya sebagai ancaman. Mereka berpendapat bahwa pemahaman ini dapat membuat rakyat menyepelekan ibadah formal dan aturan agama. Meski demikian, Syekh Siti Jenar tetap teguh pada keyakinannya. Selain konsep manunggal, ajaran Syekh Siti Jenar tentang kehidupan dan kematian menimbulkan kegemparan. Beliau mengajarkan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan peralihan menuju kehidupan sejati. Pernyataannya, kematian hanyalah sebuah tidur panjang, jiwa sejati tidak pernah mati, yang memicu perdebatan sengit. Banyak orang merasa terhibur dan tidak lagi takut pada kematian. Namun, para ulama memperingatkan bahwa ajaran ini dapat membuat rakyat mengabaikan persiapan akhirat. Ada pula yang menuduh Syekh Siti Jenar menyebarkan kepercayaan yang mirip dengan kepercayaan lama masyarakat Jawa sebelum Islam masuk. Dalam sebuah diskusi terbuka di alun-alun desa, seorang ulama menantang Syekh Siti Jenar, apakah ini artinya manusia tidak perlu beribadah karena kematian tidak berarti apa-apa?" Syekh menjawab dengan tegas, ibadah adalah jalan untuk menyadari keberadaan Gusti Allah dalam dirimu. Tanpa kesadaran itu, ibadah hanya menjadi rutinitas kosong. Kematian bukan alasan untuk tidak beribadah, tetapi pemahaman tentang kematian seharusnya membuat ibadahmu lebih tulus. Ajaran Syekh Siti Jenar juga menghadapi tuduhan lain, yakni dianggap mencampuradukan ajaran Islam dengan kepercayaan lokal Jawa. Dalam sebuah pertemuan dengan para wali, Syekh Siti Jenar dituduh memasukkan unsur-unsur mistik yang berasal dari ajaran Hindu dan Buddha. Para ulama menuding bahwa konsep manunggal terlalu mirip dengan ajaran moksha, sebuah keyakinan dalam agama Hindu. Seorang ulama berkata, Syekh, ajaranmu tidak murni Islam. Kau telah mencemarkan syariat dengan mengajarkan hal-hal yang tidak diajarkan Rasulullah.
Syekh Siti Jenar menjawab dengan tenang, "Ya, aku tidak mencampurkan ajaran, melainkan mengungkapkan kebenaran yang sama. Sebelum Islam datang, Gusti Allah sudah ada di hati setiap manusia. Ajaranku adalah mengingatkan mereka akan kehadirannya yang telah lama mereka lupakan." Namun, jawaban ini tidak memuaskan banyak orang. Mereka menganggap Syekh Siti Jenar merusak kemurnian agama dan berpotensi menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat. Ketegangan tidak hanya terjadi dengan para ulama, tetapi juga dengan kerajaan Demak. Sultan mengkhawatirkan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar dapat melemahkan otoritas kerajaan. Sebagai pemimpin yang mengandalkan legitimasi keagamaan, Sultan melihat ajaran tentang kesatuan manusia dan Tuhan dapat membuat rakyat mengabaikan hierarki kekuasaan. Jika semua manusia dianggap sama di hadapan Tuhan, apa gunanya ada raja dan rakyat? Ditanya Sultan kepada para penasehatnya. Para ulama mendukung kekhawatiran ini. Mereka meyakinkan Sultan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar adalah ancaman bukan hanya bagi agama, tetapi juga stabilitas politik. Maka, sebuah keputusan diambil. Ajaran ini harus dihentikan, dan Syekh Siti Jenar harus dilenyapkan. Suatu hari, Syekh Siti Jenar dihukum mati atas tuduhan menyebarkan ajaran sesat. Sebelum hukuman dilaksanakan, ia berkata kepada murid-muridnya, "Tubuh ini hanyalah pakaian. Jika kalian melihat tubuh ini mati, ketahuilah bahwa aku telah kembali kepada Sang Hidup Sejati. Jangan bersedih, karena kematian hanyalah ilusi bagi mereka yang memahami hakikat hidup." Ketika eksekusi dilakukan, terjadi hal yang menggemparkan. Tubuh Syekh Siti Jenar menghilang, hanya menyisakan secercah cahaya yang membumbung ke langit. Peristiwa ini membuat banyak orang semakin yakin akan kebenaran ajarannya. Meski perjalanan hidupnya berakhir, ajaran Syekh Siti Jenar tentang manunggal sejatining urip terus hidup di hati para pengikutnya. Ia mengajarkan bahwa hidup sejati bukanlah tentang memiliki, tetapi tentang menyatu dengan Sang Pencipta. Pesannya yang mendalam terus menginspirasi generasi demi generasi di tanah Jawa, mengingatkan mereka untuk selalu mencari hakikat hidup yang sejati.